soal penggunaan ya, tambahan lagi ya, ini kan baru jalan kalau posisi liftnya seperti ini ya. Kita lihat kalau rekan-rekan, ketemu lagi di sesi Unatlux Break. Kali ini kita akan membahas mengenai aksesibilitas, fokusnya di stair lift. Kita hari ini ada di showroom Orkanda. Di sini ada Pak Imam. Halo Pak Imam. Stair lift mungkin rekan-rekan nggak terlalu familiar ya. Stair lift bukan istilah yang umum. Kalau lift ya udah tahu ya, elevator konvensional gitu. Tapi kalau stair lift kira-kira seperti apa? Ya ini dia bendanya. Sebenarnya mungkin sebelum kita masuk kita kenal dengan Orkandanya dulu. Gimana Pak Orkanda ini pertamanya gimana sih Pak saat berdiri? Orkanda ini merupakan semua perusahaan dagang yang ada di Indonesia, di mana juga kita udah mulai menyebar ke seluruh Asia Tenggara juga. Dan kita juga ada di Thailand yang baru bisa juga. Untuk produknya sendiri ini kita ada dua tipe. Yang pertama itu lift untuk penumpang, yang kedua adalah lift kursi. Bedanya ini hanya untuk satu orang, yang lift penumpang bisa sampai 4-5 orang. Oke. Nah ini yang bisa kita lihat ini adalah lift kursi, di mana lift ini akan bergerak dari lantai terbawah ke lantai teratas dengan adanya sistem railing di sini. Untuk cara pemakainya cukup mudah, kita tinggal hold aja tombol ini, terus sampai ke titik yang mau dituju. Oke. Nah, jadi mungkin buat apa ini kursi bisa naik turun tangga ya? Mungkin sebenarnya ini untuk orang dengan isu keterbatasan mobilitas ya, entah antara itu difabel atau lansia mungkin ya Pak ya. Jadi ya kalau kita masih muda sih santai aja naik turun tangga ya. Tapi kalau untuk lansia atau ya pengguna kursi roda jelas sudah nggak bisa ya kalau naik tangga begini. Ya ini bisa jadi salah satu alternatif solusi ya untuk mencapai lantai atas ya kalau rumahnya bertingkat ya terutama. Lalu kalau kita masuk ke teknis Pak, ini kan kelihatannya simpel banget ya, cuma kursi rel. Kursi dan rel. Kursi dan rel aja, dua komponen utamanya itu aja ya. Kalau bebannya gimana sih Pak? Ini saya jujur kayak bahannya apa ya, agak kayak ringan gitu ya Pak ya. Iya. Kita langsung coba aja ya. Boleh. Ini kalau saya kan kira-kira ini ya 70 kilo lah. 70 kilo ya. Ini kita lihat ya, gimana naik turunnya. Oke, ini cukup smooth. Ini smooth bahkan gerakannya, jadi nggak yang ada hentakan-hentakan apa. Mungkin kalau orang tua juga kadang-kadang kaget ya kalau ada tiba-tiba jegrek gitu. Tapi ini cukup lancar sih, smooth gerakannya. Baik saat mulai atau stop-nya juga smooth. Biasa kalau kita kendaraan gitu kan starter pertama atau stopnya kadang-kadang kalau ngerem tuh agak ada hentakannya. Kalau ini oke ya. Hmm. 70 kilo aman. Ya itu. Karena berat maksimalnya sendiri juga 130 kilo. Oh oke. Maksimal. Ini juga bisa ada tipenya buat di outdoor juga bisa. Nanti akan ada penutupnya gitu dari hujan. Tapi kalau untuk outdoor itu warnanya hanya satu warna aja sih. Ada pergolanya begitu atau gimana Pak? Oh, jadi kayak ada pergolanya outdoor. Itu jadi satu sistemnya dengan relnya dan kursinya atau sama persis. Oke. Lalu kalau kayak dari dimensi kursinya sendiri Pak, misalnya orangnya agak
lebar gitu ya. Iya. Ini bisa disesuaikan atau gimana? Pak Imam, kita mau tanya mengenai dimensinya pertama ya. Jadi karena ini dipasang di tangga existing, pasti sedikit banyak ada berhubungan dengan dimensi lebar tangganya, lalu dengan kursinya sendiri, kan penggunanya juga beda. Pertama dari kursinya sendiri, kalau untuk lebarnya ini, apakah ada pilihan, misalnya orangnya agak overweight gitu, agak lebar nih butuh kursinya, ini bisa disesuaikankah lebar kursinya atau satu pilihan nih? Kalau untuk itu tentu bisa, karena kita juga ada opsinya. Misalkan kalau untuk orang yang lebih overweight itu bisa size-nya itu XL ya, dan L juga. Dimana nantinya bobotnya juga tentu akan berubah. Misalkan dari yang standarnya 130, mungkin kalau yang untuk up size mungkin bisa sampai 150 kan. Oke, itu dari lebarnya. Iya. Kalau dari otomatis, kalau bebannya lebih besar, relnya sendiri juga perlu disesuaikan atau gimana, Pak? Kalau untuk relnya sendiri sama aja sih dengan yang standar juga. Sama. Hanya di kursinya saja. Oke. Size dimensi kursinya. Dan bahannya juga sama ya kursinya, Sama. cuma dimensinya saja yang beda. Oke. Lalu kalau terkait dimensi lebar tangganya nih, ada minimalnya nggak lebar tangga berapa baru bisa dipasang? Kalau untuk lebar tangganya ini minimalnya ukuran 65. 65. Iya. 65 ya berarti Itu udah dimakan. aman. Karena nantinya juga ini kan ketika tidak digunakan bisa dilipat, jadi orang bisa turun Oh, oke. tanpa harus makan space. Oke, karena bisa dilipat ya, Iya. jadi nggak masalah mengenai lebar. Lalu kalau kita bicara mengenai kursinya sendiri ya, ini kan satu sisi begini, kalau tangganya agak sempit ya, misalnya katakanlah ini dinding nih kiri kanan, Iya. ini kan jadi agak melipir nih. Ini bisa diputar atau gimana kursinya? Oh, untuk kursinya sendiri bisa diputar. Ada tinggal tarik tuasnya dan Oke. diarahkan. Jadi nggak masalah ya. Jadi fleksibel sih desainnya. Oke, ini jadi seperti tuas kalau kursi kerja biasa ya. Iya. Ini tinggal di naik turunin aja, langsung terputar dia. Oke, berikutnya kita mau tanya-tanya yang lebih ke teknis. Di sini ada Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Ya, Pak. Ini kalau terkait teknisnya ya, tangga ini kan dipasang di tangga, jadi perlu sedikit banyak perlu ada pertimbangan teknis dari desain tangganya sendiri. Apakah ada persyaratan khusus untuk tangganya, misalnya materialnya atau beban yang harus bisa ditahan dan lain-lain, gimana Pak? Kalau untuk ini sebenarnya bisa dipasang di berbagai model tangga, di berbagai kemiringan, asal dari 30 derajat sampai dengan 50 derajat untuk kemiringan dari tangga itu sendiri. Oke. Dan dengan adanya board race di tengah-tengah itu nggak ada masalah. Yang penting selama tangga ini lurus. Oke. Jadi lift ini bisa dipasang. Gitu. Namun untuk persyaratan khusus untuk dari kekuatan tangga, material bangunan dari tangga itu sendiri itu nggak ada kriteria khusus. Bahkan misalkan ini dipasang di kayu, asal kayu itu bisa tahan sebesar 140 kg maksimum, itu nggak ada masalah. Dan lift ini bisa dipasangkan, bisa diinstalasi. Oke. Jadi desain tangga apapun, misalnya tangga melayang begitu, Tangga melayang pun nggak ada masalah. itu bisa ya, selama injakannya. Selama injakannya ataupun untuk instalasi dari stanchion-nya ini ada. Oke. Berarti kalau logikanya ya Pak, logika struktur sederhananya, pedestal ini harus menumpu di balok tangganya. Di dong? balok tangganya. Itu Nah, amannya ya. iya. Jadi kalau bahkan tangganya kalau tangga melayang pun aman kalau itu balok tangganya di situ. Oke. Lalu kalau dari bahan, namanya arsitek Pak ya, Iya. tangga kan desainnya juga suka unik-unik. Misalnya ini kita berandai-andai tangganya pakai bahan kaca gitu misalnya Pak. Itu juga nggak ada isu berarti. Kalau di sini ada baloknya. Asal sih ada baloknya. Jadi menumpu di balok, pokoknya kekuatan di balok ya. Benar. Oke. Lalu kalau dari desain tangga ini kan rel ini lurus Pak. Ya. Standarnya memang lurus. Standarnya tegak. Jadi kalau tangga ada bordes, Kalau ada bordes nanti kita ada tambahan eksternal Pak. Jadi kan misalkan
dari titik pertama tangga ke titik kelima misalkan oke lurus. Tapi di titik keenam tangga kita ada bordes dulu, lalu naik lagi. Nanti tangganya yang dari bawah itu nyesuaiin ke atas. Berarti di paling atas kita jauh beda tinggi. Nah kita ada solusi juga, kita bisa dipasangkan eksternal, instalasi nanti ada dikasihkan. Eksternal itu bentuknya? Eksternal itu bentuknya kayak semacam stand chain berdiri. Berdiri nanti kita di sini ada tambahan khusus penopang ke depan, lalu di sini ada tambahan ke bawah. Jadi agak beda ya dari bawah ke atasnya itu. Ke atas, ya. Kalau standar di instalasi semacam ini, kalau misalnya ada bordes, ada perbedaan dari segi penambahan struktur aja. Lalu kalau itu kan kalau bordesnya misalnya panjang, bordesnya cukup panjang bisa ya dipasang seperti itu. Tapi kalau misalnya desain tangganya belok, gitu misalnya, gimana Pak? Untuk desain tangga U kita ada dua opsi yang kita bisa tawarkan. Yang pertama kita bisa pakai dua opsi ini. Opsi pertama kita pakai Handicare 1100 ini. Namun kita perlu instalasi sebanyak 2. Jadi di bordes kita stop lalu pindah ke kursi yang lain. Jadi dipasang 2 lift istilahnya gitu ya. Dalam satu tangga. Ya, itu opsi pertama. Opsi kedua kita ada another choice, pilihan yang lain yaitu Handicare Recurve. Recurve ini di mana di tipe yang lain sama juga Handicare juga namun beda jenis. Di mana di sini instalasi bisa dilakukan sesuai dengan bentuk dan ukuran tangga yang ada di rumah. Dan itu menggunakan teknologi photo survey 4 dimensi dan juga menggunakan teknologi terbaru image processing. Gimana tuh Pak detailnya kalau 4 dimensi? Kalau 4 dimensi jadi nanti ada dari tim foto survei tim nanti datang ke lokasi, kita melakukan semacam kayak pengukuran. Jadi kita menyimpan beberapa, namanya itu marker, menyimpan beberapa marker di anak tangga sesuai dengan anak tangga yang ada. Jadi nanti tim ngambil foto dari tangga, lalu setelah diletakkan marker, software itu meregenerate menjadi suatu bentuk tangga sesuai dengan yang ada. Jadi divisualisasikan si bentuk tangga ini. Jadi kayak dipetakan langsung ya, udah dalam bentuk 3 dimensi. Jadi nanti kita bisa lihat setelah misalkan foto surveinya selesai, kita bisa lihat bentuk tangga kita tuh seperti apa. Lalu kita misalkan selanjutnya kita bisa lihat juga 4 dimensinya. Setelah misalkan ambil foto survei, kita bisa tahu liftnya seperti apa nanti di rumah kita. Tampilannya ya. Tampilannya. Tadi yang saya jelasin untuk tipe yang lain di mana tangganya dibuat sesuai dengan kebutuhan, dan ini salah satu contoh di showroom kita dan bisa juga Anda coba. Dan di sini dibuat sesuai dengan tangga yang ada. Bentuk relnya beda ya Pak kalau ini? Relnya juga beda, di sini lebih ke tabung ataupun bulat atau tube. Kalau di sana kan kotak, kalau di sini bulat. Karena bentuk tangganya juga belok ya, jadi dia pipa bentuknya. Kita belok nih ya. Ya kalau kotak kan emang nggak bisa belok kayak gimana ya. Makanya kalau pipa ini dia bisa smooth. Lebih fleksibel juga ya. Lalu kalau dari pipanya sendiri ini finishnya gimana Pak? Ada pilihan warnanya atau? Warna kita sebenarnya kita bisa bebas untuk warna apapun. Mungkin ada tambahan biaya aja sih. Tapi untuk standar kita hanya ada cream white dan juga coklat. Ini cat atau powder coating atau gimana? Powder coat ya. Dan itu langsung dari Orkanda juga. Jadi semua proses manufaktur itu dilakukan di Belanda. Di sini cuma rakit. Di sini kita hanya instalasi, foto survei. Kalau belok begini ada radius minimalnya Pak, harus berapa? Nggak ada. Ya tangga kan ya 90 derajat lah ya belokannya. Dan ini bisa up to 35 meter. Panjangnya maksimum. Pak Irfan, ini kan stairlift ini sebetulnya hardware ya. Ini dipasang di rumah banyak kegiatan, kita nggak tahu nih misalnya
di rumah ada binatang piaraan, ada kucing, apapun, ada anjing. tangga, ya. Nah iya, atau ada mainan anak-anak gitu di tangga. Ya. Ini kalau misalnya saya Oke. lagi mau pakai nih, Ya, misalkan Terus- saya di sini misalnya duduk sebagai obstacle ya. ya misalnya, ini, oke kita coba ya. Ini kalau di Coba tangganya satu ada device. obstacle gimana nih? Oke, Stop. Ya, stop. Jadi di sini dilengkapi dengan beberapa sensor di mana ketika misalkan ada naik ke atas ada obstacle, kita nanti obstacle-nya misalkan detect dengan sensor yang ada di area sini. Di area footrest juga kita ada sensor juga. Selain itu juga di sini kalau misalnya ada problem, di sini ada stop button, Coba lihat nih. ada stop button. Jadi kalau Ada. stop buttonnya aktif dia nyala. Jadi kalau misalkan stop buttonnya nggak aktif, ya aktif. Jadi ada emergency brake-nya lah ini ya. Oke, coba nanti coba diulang kita lihat lagi ya. Ya, Nih, lebih deket ya coba. Biar kelihatan nih saya jalanin nih. ya. Turun. Ini naik ya. Ini lagi naik nih. Ini tetap saya pencet nih. Nah, ini masih dipencet ya. Ya, masih bisa. Saya nggak lepas nih. Ini masih jalan nih harusnya. Tapi karena ada emergency brake-nya ya, jadi dia stop. Stop. Jadi harusnya kalau di rumah ada piaraan ada apa Langsung aman. bisa tahan, nggak kelindes. Nggak terlindes. Oke. Ya. Terus kalau dari spare part-nya Pak? Kalau dari spare part ini merupakan part di mana less maintenance juga. Ah. Untuk part juga kita yang paling rutin kita misalnya melakukan penggantian kita hanya baterai aja Pak. Ah. Itu baterai juga menggunakan kalau misalkan pemakaiannya sesuai dengan standar yang harusnya dilakukan itu bisa 3 sampai 5 tahun baru Oke. kita baru replace baterainya. Hmm, Itu untuk part yang lain kemungkinan terbesar sih di sini ada Gaitsu. Cuma Gaitsu ini sebagai penggerak di relnya. Hmm. Nah itu paling hanya perlu maintenance lubrikasi menggunakan grease. Oke. Oke. Di sini mungkin tertutup Hmm, hmm. di area sini di cover. Dan juga ini merupakan produk yang maintenance-nya pun hanya dilakukan 1 tahun selama sekali. Oke. Dalam kurun waktu 1 tahun itu hanya butuh waktu 1 tahun. Itu pun kita hanya sebatas cleaning dan juga lubrikasi aja. Itu untuk dalamnya ya. Tapi kalau dari luarnya sendiri, Untuk untuk di bagian luar sih ini karena terbuat dari kulit, jadi ya kita cukup kalau misalnya ini agak kotor, biasa kita menggunakan misalnya semacam kayak kayu putih ataupun apapun yang ada alkohol. Nanti saat ini tinggal dilap ataupun misalnya pakai sabun atau apapun kita bisa langsung. bahan pembersih umum lah ya. Oke. Pak, tanya lagi. Ya. Ini kan kalau untuk difabel atau lansia kan kita nggak tahu ada kelemahan tubuh apa, ada sakit apa gitu ya. Ini kalau namanya orang sakit ya bisa dia lemas gitu, jatuh atau gimana. Pengamannya gimana ya? Kalau ini? Kita ada seat belt Pak. Sebagai untuk Oke. lebih safe. Oke. Oke. Ya. Jadi ada penahannya ya. Lebih safe. Oke. Saya udah Tahan, Pak, ya. miring ya, nih ya. Tahan ya. Nih. Saya ayun-ayun nih. Tahan nih. Oke. Jadi aman sih. Ini ditarik juga. Dia nggak putus, nggak robek gitu. Ya bahan sih safety belt Iya, safety belt. biasa ya. Iya. Mhm. Kita tinggal Oke. Safety secara hardware, safety secara penggunaannya udah terpikirkan ya, jadi ya. Siap. Nah, Pak, ini kunci apa? ini kunci misalkan kita mau bepergian dalam jangka waktu yang lama dan kita ingin kursi ini hanya untuk digunakan kita doang, Hah? kita bisa turn off the key, ambil kalau di orang yang bisa Oke, ada fitur itu juga ya. lebih keamanan. Mhm. Tapi ini tidak memutus aliran listriknya, cuma untuk Hanya supaya untuk dia penggunaan saja. ya kayak kunci mobil atau motor Ya. gitulah ya. Soal penggunaan ya, tambahan lagi ya ini kan baru jalan kalau posisi liftnya seperti ini ya. Kita lihat kalau tangganya kursinya ini posisinya belum seperti ini, orangnya baru mau naik ceritanya ya.
saya tekan ya, nggak jalan ya. Jadi harus di posisi ini. Nah, oke. Dia berjalan. Pak Irfan, Pak Imam, Ya. terima kasih Sama-sama, Pak. penjelasannya. Ya. Kita dapat tambahan informasi untuk stairlift ini lebih mendalam. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut berikutnya dengan Orvanda di produk yang lain. Ada lift ya Pak ya? Ada lift. Ada lift, ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut soal lift ya. Sementara saya naik dulu, kan kita mau ngobrolin lift. Kita ketemu di atas nanti. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.